Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nadifatul Maulidina, NPM 2501030031 dari rombel keempat. Di sini kali ini saya akan mengerjakan soal UAS aplikasi komputer semester 2. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan dokumen informasi dosen NIP dan NIBN, nama serta nama dosen, judul. Di sini juga saya sudah merapikan tabel 1, tabel 2. Em, Selanjutnya kita mulai ke nomor 1. Ini informasi tadi ini digunakan untuk mempermudah pengerjaan. Kemudian masuk ke nomor 1, menyisipkan 2 tabel dan 2 gambar disertai dengan judul caption. Pertama kita ke dokumen sebelumnya. Kita menyisipkan tabel dan gambar. Sebelum menyisipkan, kita kontrol A semua. Lalu ubah ukurannya menjadi 12. Menggunakan Times New Roman. Rata kanan, rata kiri. Nah, sudah. Selanjutnya kita sisipkan tabelnya. Karena di sini tabel 1 dan tabel 2-nya sudah saya edit, sudah saya rapikan sebelumnya, kita tinggal copy dan paste saja. Nah, kita paste di sini. Lalu untuk membuat judul atau captionnya, kita blok, lalu ke bagian reference. Nah, di sini kita klik insert caption. Sini labelnya kita pilih yang tabel. Lalu oke. Titik. Nah, di sini kita untuk judulnya copy paste saja dari sini. Nah, di sini kita atur saja posisinya berada di tengah. Ukurannya 12. Kita italiknya kita matikan. Menggunakan Times New Roman. Ubah warnanya menjadi hitam. Huruf kapital di setiap depan kata. Kecuali kata hubung. Nah, dari tabel sampai titik ini kita bold. Sudah, selanjutnya kita ke bagian tabel 2. Sama seperti tabel 2, sama seperti tabel 1, saya sudah merapikan tabel 2-nya. Tinggal kita copy paste. Nah, di sini kita blok, lalu ke bagian reference, insert caption. Ini sudah otomatis tabel 2 dan pastikan posisinya di above atau di atas tabel. Tinggal kita beri penamaan. Penamaannya saya copy paste saja dari sini. Lalu paste. Kita atur saja seperti tabel 1. Italiknya dimatikan. Menggunakan ukuran 12. Warnanya hitam. Dan menggunakan font Times New Roman. Nah, di sini kita bold. Tabel 1 dan tabel 2 sudah. Selanjutnya ke gambar 1. Kita ke insert. Untuk gambarnya sebelumnya sudah saya simpan di dalam device. Nah, di sini kita pilih gambar 1. Posisikan gambarnya di tengah. Lalu ke reference untuk penamaan insert caption.
Nah, di sini untuk labelnya diubah menjadi gambar. Pastikan posisinya di below atau di bawah tabel. Lalu oke. Nah, di sini namanya kita copy paste saja dari sini. Paste. Nah, ini kita atur saja posisinya di tengah sudah, lalu menggunakan huruf kapital di setiap katanya. Ukuran 12, Times New Roman, italiknya dimatikan, warnanya hitam. Gambar sampai titik ini menggunakan bold. Ini kita hapus saja. Sudah. Selanjutnya ke gambar 2. Gambar 2 juga sudah saya simpan di device sebelumnya. Kita insert. Seperti gambar 1 kita posisikan di tengah. Lalu ke reference. Klik insert caption. Di sini sudah otomatis gambar 2. Pastikan di below. Lalu oke. Ini kita copy paste saja dari sini. Kita ubah saja aturannya menggunakan 12, ukuran 12 Times New Roman, huruf kapital di setiap kata, awalan kata. Nah, di sini kita blok lagi, warnanya hitam. Nah, dari gambar sampai titik ini menggunakan bold. Gambar 1, gambar 2 sudah, tabel 1 dan tabel 2 sudah. Kita akan bikin bab, maaf, kita akan bikin daftar tabel dan daftar gambar. Selanjutnya kita klik Ctrl Enter. Nah, di sini kita masukkan judulnya. Kita masukkan judulnya daftar tabel. Kita enter. Kita ke bagian reference, lalu insert table of figures. Di sini untuk format caption labelnya kita ganti jadi tabel. Lalu oke. Daftar gambar. Nah, di sini kita blok tabelnya. Kita atur posisinya. Ukuran menjadi 12. Ini posisinya juga kita atur. Kita bold. Posisikan di tengah. Ukurannya 14. Selanjutnya kita buat daftar gambar. Daftar gambar. Seperti daftar tabel kita ke reference, lalu insert table of figures. Nah, di sini caption label pastikan gambar. Kita oke. Kita edit lagi. Nah, di sini ukurannya 12. Nah, ini kita posisikan di bagian tengah. Kita bold. Ukurannya 14. Sudah. Daftar tabel dan daftar gambar sudah. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya itu kita membuat heading untuk subbab dan sub-subbab dengan heading multi level dan munculin daftar isi. Kita kembali ke dokumen yang tadi. Kita ke bagian bab. Untuk bab itu kita menggunakan heading 1. Heading 1. Lalu ini kita uppercase, italic semua, ukuran 14. Kita posisikan di tengah.
menggunakan Times New Roman, kita bold. Ini gunain Romawi, kita shift enter. Warna yang kita warnakan hitam. Untuk subbab itu menggunakan heading 2. Di sini kita ganti warna hitam. Ukurannya 12. Menggunakan Times New Roman, kita bold. Selanjutnya untuk sub-subbab judulnya itu menggunakan heading 3. Ukurannya 12. Huruf besar di setiap katanya. Di awalan kata menggunakan Times New Roman, kita bold. Warnanya hitam. Terus sini menggunakan huruf kecil untuk kata hubung. Nah, selanjutnya untuk mempermudah dan mempercepat heading, saya hanya akan mengatur ukurannya saja dan bold. Untuk font dan warnanya saya atur nanti di akhir. Ini hanya untuk mempercepat. Ini untuk subbab menggunakan heading 2. Ukurannya 12, kita bold. Kata hubung itu menggunakan huruf kecil. Nah, di sini juga kita menggunakan heading 3 karena ini sub-subbab. Huruf kapital di setiap awalan kata. Ukurannya 12, ganti bold. Di sini huruf kecil untuk kata hubung. Ini sub-subbab juga menggunakan heading 3. Huruf besar di setiap awalan kata menggunakan ukuran 12, kita bold. Menggunakan heading 3. Huruf kapital di setiap awalan kata ukuran 12, bold. Kecuali ini kecil untuk kata hubung. Nah, ini untuk judul subbab itu heading 2. Ukuran 12. Huruf kapital di setiap awalan kata kita bold. Ini menggunakan heading 3 karena ini judul sub-subbab. Ukurannya itu 12. Huruf kapital di setiap awalan kata kita bold. Ini heading 3. Huruf besar di setiap awalan kata. Ukurannya menggunakan 12, kita bold. Ini menggunakan heading 3. Huruf besar di setiap awalan kata. Ukurannya 12, bold. Nah, di sini kata hubung menggunakan huruf kecil. Ini judul subbab menggunakan heading 2. Menggunakan ukuran 12, bold. Kita hapus spasinya. Nah, ini untuk subbab menggunakan heading 3. Huruf kapital di setiap awalan kata. Ukuran 12, bold. Heading 3. Nah, di sini huruf kapital di setiap awalan kata. Ukurannya itu menggunakan 12, bold. Lakukan yang sama sampai bawah. Nah, ini sudah masuk ke bab 2. Kita Ctrl Enter untuk misahin bab 1 dan bab 2. Nah, ini untuk judul bab itu menggunakan heading 1. Kita posisikan di tengah. Ini uppercase. Lalu ukurannya 14. Kita bold. Ini kita ubah menjadi Romawi. Shift Enter. Nah,
Yang ini kita ubah. Yang ini kita tambahkan heading 2 karena ini judul subbab. Huruf besar di setiap awalan kata, ukurannya 12, kita bold. Ini untuk judul sub-subbab, itu menggunakan heading 3. Setiap huruf kata di setiap awalan kata, huruf besar di setiap awalan kata, ukuran 12, kita bold. Ini juga menggunakan heading 3. Menggunakan huruf kapital di setiap awalan kata, ukurannya 12, lalu bold. Lalu ini juga menggunakan heading 3, huruf kapital di setiap awalan kata, ukurannya 12, bold. Ini subbab, judul subbab menggunakan heading 2, huruf kapital di setiap awalan kata, terus ukurannya 12, bold. Lalu ke heading 3, kita huruf kapital di setiap awalan kata, ukurannya 12, kita bold. Di sini kata menggunakan huruf kecil. Ini menggunakan heading 3, huruf kapital setiap awalan kata, ukurannya 12, bold. Terus heading 3, terus ukuran 12, di bold. Nah, ini subbab, judul subbab menggunakan heading 2, ukurannya 12, kita bold. Ini menggunakan heading 3, ukuran 12, kita bold. Dan ini huruf kapital di setiap awalan kata. Ini menggunakan heading 3, menggunakan heading 3, ukuran 12, di bold, huruf kapital di setiap awalan kata. Lalu heading 3, kapital di setiap awalan kata, ukurannya 12, bold. Nah, di sini ada kata hubung. Nah, di sini untuk judul subbab itu menggunakan heading 2, huruf ukurannya 12, bold. Ini menggunakan heading 3, huruf kapital di setiap awalan kata, 12, bold. Ini menggunakan heading 3, huruf kapital di setiap awalan kata, ukuran 12, bold. Ini heading 3, ukuran menggunakan huruf kapital di setiap awalan kata, ukuran 12, bold. Nah, ini udah masuk ke bab 3, kita Ctrl Enter, misahin bab 3 dan 2. Ini kita menggunakan heading 1, posisikan di tengah, kita bold, lalu menggunakan uppercase. Ini menggunakan Romawi, kita shift Enter. Sudah, ukurannya itu 14. Ini untuk judul subbab itu menggunakan heading 2. Ini ukurannya 12, di bold. Lalu ini menggunakan heading 3 karena ini judul subbab. Ukurannya 12, bold. Ini heading 3 juga. Ukurannya 12, bold. Heading 3. Ukurannya juga 12, bold. Ini menggunakan heading 2, ini adalah judul subbab. Ini ukurannya 12, bold. Ini subbab menggunakan heading 3, bold, terus ukurannya 12. Ini subbab juga menggunakan heading 3, ukurannya 12, bold. Ini juga judul, subbab menggunakan heading 3, ukuran 12, bold. Yang ini untuk judul subbab itu menggunakan heading 2, bold, ukurannya 12. Ini menggunakan heading 3 karena judul subbab, bold. Ini menggunakan heading 3, bold, ukurannya 12. Ini menggunakan heading 3, ukurannya 12, lalu bold. Sudah selesai. Lalu kita blok Ctrl A atau blok semuanya. Sini kita warnain jadi warna hitam. Nah, ubah fontnya menjadi Times New Roman. Di sini otomatis semua judul berubah ukurannya juga 14, warna dan menggunakan Times New Roman, warna yang hitam dan Times New Roman. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Nah, dari sini dari daftar tabel kita Ctrl Enter, membuat halaman baru. Di sini kita masukkan judulnya, daftar isi, Enter.
Oh ya, sebelum itu kita akan tambahkan heading di bagian daftar tabel. Kita ke bagian home lagi. Ini menggunakan heading 1. Posisikan di tengah. Ukurannya 14. Kita bold, warnanya hitam. Menggunakan Times New Roman. Sudah. Daftar gambar pun juga menggunakan heading 1. Kita bold, terus menggunakan warna hitam, ukurannya 14. Ini ganti fontnya menjadi Times New Roman. Posisikan di tengah. Sudah selesai. Nah, untuk daftar isi, kita ke bagian reference, lalu ke table of contents. Di sini kita custom table of contents. Oke. Nah, ini daftar isinya sudah muncul. Bentar, ada blank. Kita kembali ke reference, lalu table of content. Di sini custom table of content, lalu klik OK. Daftar isi sudah muncul. Nah, kita blok dari daftar tabel ke bagian ke bagian terakhir itu kita boldnya kita hilangkan. Nah, boldnya sudah kita hilangkan. Ya, untuk daftar isinya kita tambahkan heading juga, jangan lupa heading menggunakan heading 1, posisikan di tengah. Ukurannya 14, bold, lalu menggunakan Times New Roman, warnanya hitam. Nah, sudah. Daftar isi sudah selesai. Berarti nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, di sini kita diminta untuk mengatur margin, spasi, alignment, dan nomor halaman. Kita kembali ke dokumen sebelumnya. Untuk marginnya kita blok A atau Ctrl A, kita blok semuanya dari atas sampai bawah. Lalu kita ke bagian layout, kita klik margin. Di sini udah saya custom sebelumnya, atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Nah, di sini margin sudah berubah. Kita atur spasinya. Sebelumnya kita Ctrl A lagi. Lalu ke bagian home, di spasi ini kita remove spasi. Kita hapus spasi sebelum paragraf. Lalu tambahkan spasi setelah paragraf. Nah, di sini untuk daftar isi menggunakan spasi 1,5. Tapi untuk menggunakan spasi 1,5, lalu blok lagi dari sini, dari daftar tabel ke bagian bawah sampai bab 3. Itu menggunakan kita hapus spasi after paragrafnya. Oke, sudah. Nah, dari sini juga dari daftar tabel ke bagian daftar gambar. Ini ukurannya juga 1,5. Nah, ini kita blok. Ini ukurannya kita hapus spasi after paragraf. Begitupun juga daftar tabel, kita hapus spasi setelah paragraf. Untuk daftar tabel sudah, daftar gambar sudah, selanjutnya kita ke bagian sini. Untuk judul bab dan judul subbab itu menggunakan spasi 1, sedangkan isinya itu menggunakan spasi 2. Nah, di sini kita tab, kita tab. Sini kita atur saja menggunakan spasi 1.
Maaf, ini kita hapus spasi setelah paragraf. Ini kita hapus juga spasi setelah paragrafnya agar terlihat lebih rapi. Ini hapus juga. Ini juga hapus. Ini juga kita hapus. Sudah selesai. Nah, ini untuk judul subbab. Untuk judul sub-subbab itu menggunakan spasi satu juga. Sedangkan isi, nah selanjutnya untuk mempercepat kita dari tabel satu ke bagian mentok di tabel atas tabel 2 atau sebelum tabel 2 itu kita ubah spasinya menjadi 2. Nah, sekarang kita tinggal mengubah spasi setiap judulnya. Untuk judul sub-subbab itu menggunakan spasi satu. Nah, ini juga untuk judul sub-subbab itu menggunakan spasi satu. Nah, ini untuk judul sub-subbab juga menggunakan spasi satu. Ini juga menggunakan spasi satu. Ini menggunakan spasi satu. Maaf, ini kita tab. Lalu kita blok juga untuk mempercepat dari tabel 2 sampai ke paragraf sebelum gambar. Ini kita tambahkan spasinya jadi spasi 2. Nah, sekarang kita tinggal mengganti spasi pada setiap judulnya. Ini untuk judul subbab menggunakan spasi satu. Ini juga untuk judul sub-subbab juga menggunakan spasi satu. Kita ubah semuanya sama seperti sebelumnya. Spasi satu. Nah, ini untuk judul subbab itu menggunakan spasi satu juga. Dia untuk satu judul itu menggunakan spasi satu. Nah, ini dari gambar satu sampai mentok di gambar 2 sebelum paragraf di sebelum gambar 2 itu kita blok lalu kita ubah ukurannya menjadi 2. Nah, ini kita tinggal ganti ukuran spasi pada setiap judul menggunakan spasi satu. Ini spasi satu. Ini juga spasi satu. Ini juga spasi satu. Nah, dari bab 2 ini, maaf, dari gambar 2 ini sampai ke bawah, sampai bab 3 yang terakhir, bab sub-subbab yang terakhir ini, kita ubah menjadi spasi 2. Ini untuk mempermudah. Sekarang kita tinggal ganti setiap judul itu menggunakan spasi satu, baik itu judul bab, subbab, ataupun sub-subbab. Nah, dari sini kita ganti ukurannya jadi spasi satu. Ini menggunakan spasi satu. Ini juga menggunakan spasi satu. Ini untuk judul bab menggunakan spasi satu. Ini spasi satu. Ini juga spasi satu. Ini juga menggunakan spasi satu. Sampai bawah kita ganti judul subbab dan judul babnya itu menggunakan spasi satu.
menggunakan spasi satu. Tab. Ini menggunakan spasi satu juga. Tab. Ini juga menggunakan spasi satu. 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 Tab. Ini kita tab. Ini juga menggunakan spasi satu. Tab. Ini menggunakan spasi satu. Tab. Ini menggunakan spasi satu juga. Tab. Nah, ini kita hapus spasinya. Nah, ini untuk ini kita ganti jadi satu. Tab. Ini jadi satu juga. Tab. Ini spasinya juga kita ubah jadi satu. Tab. Ini kita ubah juga jadi satu. Tab. Ini kita ubah juga jadi spasi satu. Tab. Ini kita ubah juga jadi spasi satu. Maaf, ini kita tab bukan spasi satu. Lalu ini kita ubah juga jadi spasi satu. Tab. Ini juga kita ubah menjadi spasi satu. Pokoknya untuk setiap judul itu menggunakan spasi satu. Ini juga. Tab. 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 Sudah. Untuk spasi sudah semua. Selanjutnya kita kembali ke atas. Lalu kita lihat diperintahkan selanjutnya adalah membuat nomor halaman. Sebelum membuat nomor halaman, saya akan membuat cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan terlebih dahulu. Kita kembali ke dokumen. Selanjutnya kita arahkan kursor di sebelah daftar isi. Lalu kita Ctrl Enter. Ini untuk membuat halaman baru. Nah, ini kemudian kita akan membuat covernya terlebih dahulu, yaitu kita masukkan kita masukkan di sini judulnya sebelumnya sudah saya siapkan, yaitu modal implementasi ekonomi. Kita copy lalu paste saja di dalam dokumen. Nah, di sini kita posisikan ini di tengah. Kita ubah ukurannya menjadi 14. Kita bold, lalu enter, enter. Ini kita ubah ukurannya menjadi 12. Di sini kita ketik lagi skripsi. Terus kita enter lagi. Enter lagi. Disusun oleh maaf bentar. Diajukan untuk memenuhi syarat memenuhi salah satu syarat salah satu syarat salah satu syarat memperoleh gelar studi pada program studi manajemen.
Di sini salah. Itu harusnya gelar sarjana. Lalu kita atur saja menggunakan kapital di setiap hurufnya. Nah, ini kita shift enter. Lalu depan pada ini juga kita shift enter. Ini kita shift enter. Lutfia Nadifatul Maulidina. Kita enter. Nah, enter. Nah, di sini kita tambahkan logonya. Kita ke bagian insert, lalu picture, dan logonya sudah saya unduh atau simpan di device ini sebelumnya. Kita ke bagian unduh. Nah, di sini logo Untidar. Kita insert. Ubah ukurannya menjadi 5,5. 5,5. Enter. Sudah, untuk logo sudah. Ini kita tambahin npm 2501030031 npm saya. Enter lagi, enter. Ini kita ketik Fakultas Ekonomi Universitas Bidar 2026. Ini kita ubah aja, kita atur-atur, kita rapikan. Enter. Enter. Ini kita hapus salah satu enternya. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat halaman pengesahan. Halaman pengesahan dan persetujuan. Selanjutnya di sini kita klik. Oh maaf, ini kita atur dulu ukurannya, kita ubah jadi 14. Sudah, lalu kita ke sini. Nah, di sini kita klik halaman, kita ketik halaman persetujuan pembimbing. Kita enter, kita ubah formatnya menjadi ukuran 12. Nah, untuk mempermudah saya akan melihat contoh. Nah, ini contohnya. Untuk bagian sini oke. Selanjutnya halaman persetujuan itu ada nama penyusun, npm, fakultas atau jurusan. Sebelumnya kita akan rapikan dulu di sini. Ukurannya ukuran 1. Menggunakan ukuran 1.
Entah. Em, ya ini semuanya saya akan blok lalu ke bawah. Ini menggunakan ukuran yang sama 14. Sudah. Oke, sudah. Membimbing di sini. Kita klik deskripsi, posisikan di tengah. Sini kita tambahkan tabel 3 kolom 4 baris. Ini kita atur-atur saja. Ini kita atur juga lagi posisinya di tengah. Lalu boldnya kita hilangkan. Ini ukurannya 12. Nah, di sini kita ketik aja nama penyusun. Ini NPM. Ini fakultas atau jurusan. Ini judul skripsi. Nah, ini kita isi aja titik 2. Kita atur lagi. Nah, di sini kita masukkan nama saya. Lutfia Najifatul Maulidina. NPM-nya 25 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Lalu di sini judulnya kita copy paste dari yang sudah saya bikin tadi. Paste. Nah, ini kita ubah jadi huruf kapital di setiap huruf. Kata hubung itu menggunakan huruf kecil. Sudah. Lalu kita blok lagi, kita hilangkan garis tabelnya. Kita enter lagi. Enter. Nah, di sini kemudian kita ini saya lihat contoh ini untuk mempermudah saja ya. Yang terpenting saya tahu bagaimana cara membuatnya. Kemudian ini ada dosen pembimbing dan deskripsi ini disetujui pada tanggal dosen pembimbing dan skripsi ini disetujui. Di sini kita tambahkan tabel lagi. Nah, segini. Ini kita atur-atur aja. Ini kita blok lagi. Kita boldnya hilangkan. Ukurannya kita ganti ke 12. Sudah. Lalu kita masukkan aja ini dosen pembimbing skripsi
ini disetujui pada tanggal. Nah, ini kita atur-atur saja agar sesuai dan pas. Nah, sudah. So, ini kita tambahkan titik 2. Bawahnya juga titik 2. Sini masukkan nama dosen bimbing 1. Di sini kita blok. Kita klik 1. Untuk yang pertama itu, ini sudah saya kumpulkan informasinya. Saya menggunakan Bu Ibu dan Pak Satrio. Kita paste saja. Terus Bapak Satrio juga. Kita copy saja. Lalu paste. Di sini kita buat menggunakan jadi per poin. Menggunakan angka 1 sampai 2. Ini kita geser aja ke kiri. Lalu ini kita kasih titik-titik. Sudah. Lalu selanjutnya kita enter lagi, enter. Nah, di sini kita akan buat tabel lagi 2. Ini tanda tangan dosen pembimbing 1. Oh ya, untuk itu pertama kita blok dulu. Lalu kita buatnya kita hapus. Nah, ini ukurannya 12. Ini dosen pembimbing 2. Maaf, ini dosen pembimbing 1. Kita enter. Lalu kita copy paste informasi dari Bu Ibu. Data Bu Ibu. Kita copy lalu paste. Nah, di sini itu kita ketik Magelang 27 Juni 2026. Kita enter. Di sini kita ketik dosen pembimbing 2. Terus kita enter saja sampai bawah. Ini kita informasi mengenai Pak Satrio kita copy lalu paste. Sudah. Ini kita hapus saja tabelnya. Ini juga. Sudah selesai. Selanjutnya untuk ketua jurusan. Ini kita ke insert lagi, lalu ke bagian tabel.
Enter lagi lalu tabel. Nah, ini kita oh ya, maaf, kita enter dulu. Nah, di sini kita tambahin satu, posisikan ini di tengah. Kita posisikan di tengah. Kita hapus boldnya. Kita ubah ukurannya jadi 12. Ini kita ketik mengetahui rumah. Sebelumnya saya sudah mengumumkan informasi tentang data Pak Hanung atau Ketua Jurusan Manajemen. Kita copy lalu paste saja. Paste. Kita enter. Posisikan ini di tengah. Enter. Nah, sudah ini kita posisikan juga ke tengah. Kita geser saja. Nah, ini kita atur-atur saja agar nama Pak Hanung berada di tengah. Nah, ini kita hapus saja tabelnya. Oke, sudah selesai. Posisikan tengah. Nah, oke, sudah selesai. Ini kita tambahin enter. Nah, ini agar terlihat rapi. Oke, sudah. Nah, ini kita ratakan kanan atau kiri. Ini kita enter lagi. Enter lagi. Kita enter lagi. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat lembar pengesahan. Kemudian kita ke halaman sini. Maaf, ke sini. Nah, di sini kita masukkan judulnya. Halaman pengesahan penguji terus skripsi judul enter lalu masukkan judul yang tadi. Lalu paste, posisikan di tengah. Ini ukurannya 12.
Ini ukurannya 14. Enter. Enter. Terus, terus sudah. Selanjutnya disusun. Ria Nadifatul Maulidina nama MPM 2501030031. Sudah, kita enter lagi. Nah, ini untuk mempermudah saya akan lihat contohnya. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim menguji. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji. Oke, sudah. Pada tanggal pada tanggal 27 Juni 2026. Oke, sudah. Lalu kita blok, kita bold. Yuk kita cek lagi. Nama penguji, tanda tangan. Insert, kita ke table. Lalu buat 2. Kita boldnya hilangkan. Ini kita tambah lagi ke bawah. Jadi 4. Nah, di sini nama dosen. Nama dosen. Tanda tangan. Tanda tangan. Nah, di sini kita masukkan. Nah, ini kita masukkan nama Bu Ibu. Sama nama dosen yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, untuk penguji 1 Bu Ibu. Kita copy.
lalu paste, enter. Ini penguji satu, penguji satu atau ketua. Ini Bapak Satrio, ini saya copy paste saja dari atas. Copy, lalu paste. Penguji dua atau sekretaris. Kita copy lalu paste. Underline kita hapus. Nah, di sini kita ketik lagi penguji 3 atau anggota. Ini kita underline saja. Ini juga kita tambahin underline. Ini kita save. Nah, di sini lalu kita ini blok lalu tambahkan nomor 1 sampai kita. Nah, di sini kita pinggirkan. Kita tambahkan titik-titik. Kita paste saja. Copy, copy, paste, paste. Oke, sudah. Ini kita sesuaikan lagi. Ini kita hapus, hilangkan garisnya, lalu kita bold yang ini. Nah, sudah. Lalu kita lihat lagi. Magelang. Oh, ini bukan nama dosen, tapi nama penguji. Penguji. Nah, di sini sudah.
Lalu kita ke bagian bawah. Di sini kita tambahin tabel lagi. Kita tambahkan satu tabel lagi. Ini kita bold, kita blok. Lalu ukurannya kita ganti ke 12. Boldnya kita hilangkan, posisikan di tengah. Nah, di sini kita atur lagi. Kita atur-atur saja. Di sini kita klik tik Magelang, titik-titik, lalu enter. Ini kita masukkan nama dekan. Enter lagi, enter, 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 enter. Nah, ini kita masukkan data dari Prof. Iza. Kita copy, lalu paste. Nah, ini kita blok, hilangkan garis tabelnya. Sudah selesai. Nah, di sini kita atur-atur saja. Satu. Nah, dari sini sampai ke sini menggunakan ukuran 1. Ini juga menggunakan ukuran 1. Ini juga menggunakan ukuran 12. Enter. Oke, ini enter. Oke, 1,5 enggak sih? Kita ubah ukurannya jadi sama 1,5. Enggak, ini ukurannya 1 tetap. Sedangkan yang ini 1,5. Yang ini khusus ini 1,5. Ini 1,1. Oke, sudah. Sudah, halaman pengesahan sudah. Ini menggunakan 1,5 kan? 1,5. 1,5. Oke, sudah. Oke, sudah. Untuk halaman pengesahan penguji dan halaman persetujuan juga sudah. Selanjutnya, kita akan membuat nomor halaman. Nah, ya, kita akan memperbarui itu dulu.
memperbarui heading atau memperbarui daftar isi. Update daftar isi ini kita ke blok dulu halaman persetujuannya, kita tambahkan heading 1, lalu kita posisikan di tengah, ukurannya 14, ini kita menggunakan 1,5 spasinya, kita hapus spasi sebelum paragraf, tambahkan spasi setelah paragraf, lalu ini menggunakan Times New Roman, lalu kita bold. Ini ubah warnanya menjadi hitam. Sudah, lalu selanjutnya ke bagian halaman pengesahan, ini kita bold, lalu menggunakan heading 1, posisikan di tengah, uppercase, lalu warna hitam, kita bold, ini ukurannya menggunakan ukuran 14, ini kita ganti Times New Roman, lalu untuk spasinya menggunakan 1,5, hapus spasi sebelum paragraf, tambahkan spasi after paragraf. Sudah semua. Nah, sudah. Lalu kita update daftar isi, kita ke insert, kita ke reference, lalu update table, kita update enter table, lalu oke. Nah, di sini daftar persetujuan dan daftar pengesahan juga sudah ada. Lalu kita blok semuanya. Kita boldnya kita hilangkan. Ukurannya kita ubah menjadi 12. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat nomoran pada halaman. Dimulai dari halaman persetujuan ini, kita klik kursornya di samping judul, lalu kita ke bagian layout, lalu bricks, lalu kita klik next page. Sudah. Lalu selanjutnya ke bagian bab 1. Nah, di bab 1 ini kita klik samping judul, lalu bricks, tambahin next page. Oke. Nah, di sini sudah, lalu kita ke bab 2. Kita ke bab 2. Nah, di sini kita klik samping judul, lalu pilih next page. Sudah, lalu ke bagian bab 3. Nah, di sini kita klik samping judul, pilih bricks, next page. Nah, sudah semua. Selanjutnya, kita kembali ke bagian halaman persetujuan. Nah, di sini kita klik di samping judulnya, lalu kita ke bagian insert, kemudian page number. Di sini kita pilih bottom of page, pilih yang bagian tengah. Nah, di sini sudah. Lalu kita nah, di sini seharusnya menggunakan Romawi. Lalu kita ke page number, kita ke format page number, lalu kita ubah menjadi Romawi. Kita start at, kita mulai dari angka 2. Maaf, ini kita ke page number, lalu format page number, kita ganti menjadi Romawi. Oke. Nah, sudah ubah menjadi Romawi. Di sini kita klik saja. Nah, biasanya di cover itu tidak memakai nomor halaman. Kita klik aja different percentage. Nah, sudah hilang. Lalu kita lihat 2, 3 menggunakan Romawi sampai daftar gambar ini menggunakan Romawi.
Nah, mulai dari sini itu harusnya mulai dari angka 1. Ini kita atur dulu. Nah, biar tidak terpotong tabelnya. Nah, di sini kita klik lagi. Ini link to previous yang kita matikan. Di sini di headernya juga kita matikan link to previous. Lalu klik first difference. Nah, di sini kita tambahkan fix number. Lalu ke bagian method of paste kita pilih yang bagian tengah. Nah, di sini kita klik lagi, lalu format fix number. Nah, di sini kita mulai start at 1. Nah, sudah selesai semua. Selanjutnya kita hapus lagi link to previous-nya. Di sini juga kita hapus link to previous-nya. Nah, selanjutnya ini kita mulai dari sini. Itu menggunakan fix number tapi bagian atas kanan. Nah, yang ini 2. Nah, ini kita hapus saja angkanya. Sudah, apakah nah di sini juga tidak terhapus untuk bab 1 dan bab satunya. Lalu yang kedua, 3, 4, 5, lalu kita ke bab 2. Nah, untuk di bab 2 ini masih di atas kanan karena di bagian judul bab halamannya harus di bawah tengah, maka kita tinggal pencet reference first page. Dan di sini hilang, ini pindah di bawah. Belum halaman selanjutnya tetap di kanan atas. Lalu kita ke bawah lagi ke bab 3. Sama seperti bab 2, bab 3 juga kita klik di first page-nya, nomor halamannya pindah ke bawah. Sudah selesai. Oke, untuk penomoran sudah selesai. Nah, di sini saya akan menghapus data yang gambar 1 sampai gambar 2 dan tabel 1 dan tabel 2. Sudah, oke. Di sini sudah selesai semua. Lalu kita perbaiki untuk daftar. Oh, oke. Oke, udah semua sih. Sudah semua, tabelnya tidak terpotong. Ini juga tabel 1 tidak terpotong. Nah, ini selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Kita citasi saja, mulai dari sini. Ini kita citasi di belakang saja. Lalu kita ke bagian reference, Mendeley. Nah, di sini kita sebelumnya saya sudah mengunduh beberapa jurnal yang akan digunakan. Nah, di sini kita pilih saja salah satunya. Nah, tinggal kita insert caption. Sudah, lalu selanjutnya itu citasi pertama, lalu citasi kedua. Nah, citasi kedua di sini. Nah, di sini klik sini, lalu karena mau diposisikan di depan, maka formatnya kita ubah. Displaynya kita ubah jadi author dalam kurung year. Terus save change, insert one citasi. Oke, sudah selesai. Di sini kita akan tambahkan mengatakan ekonomi hijau adalah sudah. Lalu untuk citasi ketiga, saya akan letakkan di belakang.
Em, nah, di sini kita akan menambah citasi yang di belakang. Nah, ini kita klik, lalu insert one citation. Nah, sudah. Selanjutnya, di sini juga citasi keempat ya. Yang keempat, itu, nah ini kita insert. Nah, di sini kita ganti jadi et al. Oke. Lalu yang kelima, nah ini saya akan ketik di depan. Menurut Nah, di sini saya tambah citasi ini, lalu kita ubah displaynya jadi outer dalam kurung year, yang terus save change, insert one citation, lalu kita, sudah. Oh ya, jangan lupa koma. Sudah, ini kelima. Kemudian kita akan membuat daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya itu di bawah ya. Ini kita Ctrl Enter. Lalu kita lihat. Nah, di sini kita klik judulnya, daftar pustaka, lalu enter, ubah ukurannya, ubah spasinya jadi 1,5. Nah, di sini daftar pustakanya akan saya langsung heading, menggunakan heading 1, posisikan di tengah, menggunakan warna hitam, ukuran yang 14, menggunakan Times New Roman, kita bold, terus spasinya menggunakan 1,5, hapus spasi sebelum paragraf, tambahkan spasi after paragraf. Nah, di sini kita munculkan saja untuk daftar pustakanya, kita ke Mendeley lagi, lalu titik 3, lalu kita klik insert bibliografi, lalu continue. Sudah. Ini kita Nah, ini kita tutup saja. Nah, ini. Lalu kita ke home, letak kanan, letak kiri. Oke, ini menggunakan ukuran 15. Oke, sudah. Citasi sudah. Selanjutnya kita mengupdate. em, Oke, sekarang kita update dulu daftar gambar dan daftar tabelnya.
Nah, ini daftar tabelnya kita update dulu. Kita ke reference, kita ke insert, maaf, kita ke insert table figure. Di sini gambarnya kita ganti tabel, lalu oke. Yes. Nah, sudah. Nah, ini ukurannya kita sesuaikan. Menggunakan ukuran 12. Terus underline-nya kita hapus. Menggunakan ukuran 12. Underline-nya kita hapus. Nah, lalu kita ke bagian spasi. Spasi yang menggunakan 1,5. Hapus spasi. Oke, sudah. Lalu ke daftar gambar. Ke daftar gambar, kita ke bagian reference lagi, ke insert table figure. Nah, di sini udah gambar. Oke. Oke, kita ganti. Ini blok lagi semuanya. Lalu ke home, lalu kita ubah ukurannya jadi 12. Nah, terus pastinya kita menggunakan 1,5. Oke, sudah semua. Lalu kita update untuk daftar isi, kita ke bagian reference lagi. Update table, ini update entire table. Oke. Ini bukan disusun tapi oleh. Oke, sudah. Nah, di sini kita blok lagi daftar isi sampai bawah. Nah, kita blok udah. Terus boldnya kita hilangkan. Lalu ke home. Ini ukurannya kita ubah jadi 12. Spasinya kita pakai 1,5. Remove spasi after paragraph. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai semuanya. Nah, untuk bagian cover kita lihat, ini bisa muncul lagi. Ini kita hapus saja. Nah, sudah. Oke, sudah semua. Sudah. Sudah. Oke, sudah. Daftar isi sudah. Semua sudah. Sudah. Tabelnya juga sudah. Tabelnya sudah. Lalu halaman juga sudah. Ini tabel juga sudah. Gambar juga sudah. Gambar 2 juga sudah. Ini bab ini juga sudah. Oke, sudah. Oke, sekian dari saya. Lutfiana di Foto Maulidina. Wassalamualaikum. Oh, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.